Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang ke-8, peralatan pengambilan sampel. Berbagai jenis peralatan utama pengambilan sampel harus sesuai dengan tujuan sampling. Tujuan kita pengambilan sampel itu menjadi hal utama. Terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi atau mengubah komposisi kimia sampel. Sebagai contoh, apakah nanti dia terbuat dari bahan plastik dan lain sebagainya, ya, kaca, dan kemudian sederhana penanganannya, tersedia dengan mudah suku cadangnya. Jadi hal-hal itu menjadi pertimbangan atau perhatian dalam persiapan atau perencanaan peralatan pengambilan sampel yang akan kita gunakan. Itu peralatan utama. Sementara peralatan pendukung tergantung pada jenis sampling yang akan diambil. Contoh misalkan alat tulis, meteran, tambang, gunting, GPS, baterai, dan lain-lain. Selain peralatan utama dan pendukung yang harus kita siapkan, maka ada fasilitas pendukung. Sebagai contoh, jembatan. Kalau kita ingin ngambil sampel air sungai, kalau ada jembatan, kita gunakan jembatan. Kalau tidak ada jembatan, kita bisa gunakan perahu atau sampan. Atau bahkan mungkin kita bisa menggunakan kapal, kalau memang sungainya relatif besar. Atau bisa menggunakan fasilitas pendukung lainnya, misalkan tangga, kalau kita memang membutuhkan itu untuk mengambil sampel udara di cerobong asap. Selain itu, yang harus diperhatikan juga dan dilengkapi adalah alat pelindung diri dari petugas pengambil sampel. Jadi harus disediakan adanya masker, helm, sepatu, air mop atau air flag, pakaian kerja, dan sepatu bot, sarung tangan, P3K, dan lain-lain yang terkait dengan alat-alat pelindung diri untuk mencegah atau menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan memberikan rasa keamanan dan keselamatan pada petugas pengambil sampel. Itulah peralatan pengambil sampel yang harus kita rencanakan dan harus kita persiapkan. Berikutnya adalah wadah. Akan sangat mengecewakan apabila setelah melakukan pengambilan sampel ternyata setelah kita bawa ke laboratorium didapati bahwa jenis wadah yang kita gunakan tidak memenuhi syarat sehingga pengambilan sampel harus diulangi, dan jenis wadah yang baik dan benar harus sesuai persyaratan. Jadi kita sebagai petugas sampel akan menjadi sangat kecewa, marah, dan sakit hati pada saat pengambilan sampel harus kita ulang karena salah wadah yang kita gunakan. Oleh karena itu, petugas sampling harus mengetahui dan memahami benar jenis wadah yang digunakan sesuai dengan parameter dan analisis yang akan digunakan. Jadi itu harus diperhatikan, parameter apa yang akan kita ambil dan analisis apa yang akan kita gunakan, maka wadahnya harus disesuaikan. Wadah dan pengawatan sampel merupakan satu kesatuan. Jadi kalau ternyata parameter yang akan kita ambil dan akan kita analisis nanti harus dilakukan pengawatan, maka wadahnya harus sesuai karena menggunakan jenis bahan kimia tertentu untuk melakukan pengawatan. Jadi wadah sampel itu syaratnya misalkan terbuat dari bahan gelas atau plastik, polipropilen, polietilen, dan teflon. Tergantung jenis sampel nanti yang diambil apa. Kemudian dapat ditutup dengan kuat dan rapat. Mudah dicuci dari pemakaian sebelumnya, sehingga kalau kita gunakan ulang itu tidak ada pengaruh dari bahan sebelumnya atau sampel sebelumnya. Tidak mudah pecah atau bocor. Tidak menyerap zat-zat kimia dari sampel.
tidak melarutkan zat-zat kimia ke dalam sampel, dan tidak menimbulkan reaksi antara bahan wadah dengan sampel. Jadi pada saat kita misalkan di wadah itu ada mengandung unsur-unsur bahan kimia tertentu, dia tidak akan melakukan reaksi apabila bereaksi dengan wadah sampel itu sendiri. Jumlah wadah itu sangat tergantung atau disesuaikan dengan jumlah titik sampel. Ya, jumlah titik samplingnya berapa, maka jumlah wadahnya berapa, itu harus dihitung benar. Untuk penanganan wadah, lihat SOP-nya. Jadi penanganan wadah harus sesuai dengan SOP, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kembali lagi, sebagai seorang tenaga pengambil sampel, hal-hal seperti itu harus diperhatikan. Sebelum turun mengambil sampel, SOP harus dibaca dan dikuasai benar-benar untuk dipahami. Berikutnya, pengawetan sampel. Idealnya sampel setelah diambil segera dianalisis atau diperiksa di laboratorium. Tetapi jika laboratoriumnya jauh, maka tidak akan mungkin kita lakukan untuk langsung dilakukan analisis atau diperiksa sampel yang sudah kita ambil. Karena faktor jarak itu bisa saja nanti kalau sampel yang kita bawa itu akan mengalami perubahan. Supaya sampel tidak berubah karena faktor jauh, untuk tidak bisa cepat kita lakukan analisis atau periksa di laboratorium, maka kita harus melakukan upaya pengawetan terhadap sampel lingkungan. Tujuannya agar sampel kita itu tidak rusak sebelum kita analisis. Ya. Pengawetan banyak jenisnya, misalkan dengan melakukan pendinginan pada suhu 3 derajat Celcius atau lebih kurang 3 derajat Celcius. Tujuannya menghambat aktivitas mikrobiologis dan mengurangi penguapan gas atau bahan-bahan organik yang mudah menguap. Kemudian kedua, misalnya pengaturan pH. Dan yang ketiga, penambahan bahan kimia tertentu untuk mengikat polutan atau bahan pencemar yang ada di dalam sampel kita supaya parameter yang akan kita ambil itu tidak berubah. Kembali lagi, jumlah wadah itu harus sesuai dengan jumlah titik sampel, dan penanganan juga harus sesuai dengan SOP. Kemudian batas maksimum waktu simpan. Walau sudah dilakukan pengawetan, tidak menjamin sampel tetap stabil untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu harus kita perhatikan sekali batas waktu maksimum simpan ini. Batas maksimum waktu simpan atau maksimum holding time masing-masing parameter harus diperhatikan, harus diketahui untuk mendapatkan hasil pengujian yang akurat. Batas maksimum waktu simpan menurut The American Society for Testing and Material sebagai periode waktu penyimpanan sampel setelah pengambilan penurunan mempengaruhi akurasi analisis secara signifikan. Berikutnya, pengamanan sampel di lapangan. Sampel apabila telah selesai kita ambil harus diberi label. Harus diberi label untuk identifikasi. Label ini digunakan untuk menelusuri rekaman sehingga terhindar dari kekeliruan atau kesalahan. Jangan sampai kita salah label, salah penomoran, sehingga nanti akan ketukar, titiknya jadi bertukar, sehingga di kesimpulan akhir interpretasi kita menjadi salah. Identifikasi sampel diantaranya minimal harus memuat misalkan kode sampel, tanggal pengambilan sampel, lokasi atau titik koordinatnya, uraian sampel, parameter yang dianalisis, bahan pengawet apa yang digunakan kalau memang harus menggunakan pengawet, kemudian batas waktu simpannya berapa lama sebelum diuji, kemudian ada paraf petugas pengambil sampel.
Selain label, pengemasan sampel harus dipertimbangkan dengan tujuan mengurangi perubahan kualitas sampel. Jadi, kalau perlu waktu lama untuk sampai ke laboratorium, maka penanganan sampel juga harus dipertimbangkan. Kemudian transportasi sampel, pertimbangan transportasi dari lokasi sampel ke laboratorium karena dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada kualitas sampel. Perubahan terjadi bisa karena lamanya waktu transportasi sampai memakan waktu beberapa jam, penyimpanan dalam wadah yang kurang tepat, pada suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, pada pH tinggi atau rendah, tanpa pengawetan yang memadai. Itu adalah beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada kualitas sampel. Upaya yang dapat dilakukan, sampel segera didinginkan, usahakan ke lab kompeten terdekat, gunakan kurir atau jasa pengiriman agar sampel segera dianalisis di laboratorium. Jadi jangan sampai lama di perjalanan. Kemudian penyimpanan sampel, idealnya sampel segera dianalisis setelah diambil. Tapi jika tidak memungkinkan, maka kita harus melakukan pengawetan untuk disimpan sesuai batas waktu simpan. Pengawetan tadi bisa pendinginan, penambahan bahan pembentuk kompleks, ya, filtrasi untuk mencegah reaksi partikel dengan komponen yang dapat melarikan. Jadi nanti pengawetan ini bisa kita baca di SOP-nya, bahan-bahannya, metode pengawetan yang bisa dilakukan atau diberikan sesuai dengan parameter dan jenis uji yang akan kita lakukan. Keselamatan dan kesehatan kerja itu juga menjadi hal penting tadi. Tugas sampling harus diperhatikan, memahami upaya ketiga yang baik, harus menyusun analisis K3, hal-hal yang diperhatikan, identifikasi harus mampu mengidentifikasi sumber bahaya, sumber risiko, dan sumber kecelakaan. Upaya pencegahan yang harus dilakukan apa untuk diantisipasi, tindakan penyelamatan harus dilakukan. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja ini harus kita perhatikan juga di SOP yang ada. Baik, mungkin itu sebagai bahan kajian literatur, maka Anda bisa mencari buku-buku yang terkait ini sebagai sumber rujukan. Ya. Silahkan di online ini ada jual ya, untuk menjadi sumber rujukan Anda, menambah wawasan Anda terkait materi kuliah yang kita gunakan tentang pengambilan sampel. Ya. Jadi orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Jadi tetap semangat, belajar yang giat untuk mendapatkan hasil yang baik. Demikian, kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tambah ilmu dan pengetahuan Anda dengan belajar mandiri, tidak hanya mendengarkan atau mengetahui penjelasan yang saya sampaikan dari materi ini. Silakan belajar sendiri dengan materi-materi atau literatur terkait dari berbagai sumber. Itu menjadi hal yang penting untuk Anda lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kita ketemu lagi minggu depan.